Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita tentang polarisasi. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membahas ya bagaimana tentang representasi dari persamaan fungsi gelombang resultan ya untuk kondisi gelombang yang mengalami polarisasi lingkaran ya, dinyatakan ketika epsilon ya atau beda fase relatifnya memiliki nilai pi per 2 dan pi dan negatif pi per 2 ya. Nah, di pertemuan sebelumnya untuk suatu fungsi gelombang resultan ya yang memiliki beda fase relatif itu sebesar pi per 2 ya, ini dinyatakan resultannya ya, nilai besarnya atau representasinya adalah seperti ini ya. E sama dengan E0. E0-nya ini merupakan amplitudo ya. Ini kalau kita yang perkuliahan sebelumnya memandang bahwa gelombang itu menjalar pada sumbu X begitu ya, sumbu X, dan getarannya ada pada sumbu Y dan sumbu Z ya, seperti ini ya. Jadi kalau saya lukiskan kurang lebih begini ya, seperti ini. Maka fungsi gelombang resultannya ya tentunya akan memiliki dua komponen di Y ya, ini vektornya cos kx ya min omega t ya, seperti ini, ditambah ya untuk komponen sumbu z-nya ya, yaitu cos sama juga kx ya min omega t ditambah pi per 2. Nah, ini adalah ketika beda fase relatifnya atau konstanta fasenya besarnya adalah pi per 2. Lalu untuk beda fase relatif yang min pi per 2, tentu saja di bagian beda fase ini ya, nilai plus pi per 2 itu tinggal diganti menjadi pi per 2 ya. Beberapa waktu lalu seperti ini ya, kita memiliki dua fungsi gelombang yang memiliki beda fase relatif berbeda ya, yang mana untuk beda fase relatif yang positif ya, positif pi per 2, beberapa waktu lalu saya jelaskan bahwa gelombang tersebut memiliki arah putar yang berlawanan dengan jarum jam, sementara yang negatif ya ini searah dengan putaran jarum jam. Nah, selanjutnya kita kembali ke persamaan ini ya, ini adalah persamaan fungsi gelombang resultan ya ketika kita memiliki beda fase relatif misalnya pi per 2 ya, yang pertama, dan yang kedua apabila nilai pi per 2 digantikan oleh min pi per 2 yang ini ya. Nah, sekarang kita tinjau ya beberapa waktu yang lalu ya, pertemuan sebelumnya kita untuk persamaan polarisasi lingkaran ya, untuk polarisasi yang lingkaran itu memiliki amplitudo yang sama ya, amplitudonya sama besar gitu ya. Nah, sekarang bagaimana apabila ya komponen amplitudo yang ada di sumbu Y dan di sumbu Z ini tidak sama besar ya, artinya antara amplitudo E0Y dan E0Z ini tidak sama besar ya, tidak sama besar. Ini bagaimana ya? Tentu saja kita akan merepresentasikan persamaan ini memiliki nilai amplitudo yang besarnya
memiliki dua nilai ya. Yang untuk komponen Y tentunya dia memiliki besar amplitudo sendiri, sedangkan yang untuk komponen Z ya, E0Z-nya dia juga ini Z ya, sorry bukan E0. Ini memiliki komponen E0 sendiri, sehingga saya bisa representasikan ya bahwa apabila fungsi gelombang resultan yang tadi kita merujuk pada beda fase relatif yang positif ya, pi per 2 atau min pi per 2 ya, kita ambil salah satu ya, bisa positif atau yang negatif ya. Ambil yang positif ya. Berarti persamaan gelombang resultannya kita bisa nyatakan ya sebagai berikut ya. Dia punya nilai amplitudo sendiri-sendiri. Berarti E0Y ya. Ini untuk komponen Y-nya cos kx min omega t seperti ini ya. Ditambah karena amplitudonya berbeda, dia tentu saja memiliki besar amplitudo di masing-masing komponen yang berbeda pula ya. Maka kita beri nama E0Y yang untuk Y, E0Z untuk yang di orientasi vektor Z gitu ya. Cos kx ya min omega t. Nah, kita merujuk pada beda fase relatifnya yang positif pi per 2. Nah, kita tulisnya pi per 2 seperti ini. Oke. Nah, dari sini ya, selanjutnya kita analisis per komponen. Ya, apabila kita lihat di sini untuk yang komponen Y ya, untuk komponen Y ya, yang ini. Ini kan komponen Y ya. Nah, maka untuk yang komponen Y kita akan miliki ya fungsi gelombang medan listriknya ya dengan amplitudo E0Y itu besarnya E0Y cos kx min omega t seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang di komponen sumbu Z ya, EZ ya, tentu saja ini adalah E0Z. Nah, yang cos kx plus pi per 2 berarti kan dia memiliki beda fase pi per 2 ya. Maka dari relasi cos dengan sin tentu saja ini menjadi berubah negatif ya, ada negatifnya begitu. Ya. Yang ininya jadi bernilai negatif ya. Bernilai negatif E0Z karena di sini ada pi per 2 ya, yang ini menjadi sin kx ya min omega t. Seperti ini ya. Jadi artinya kalau saya tulis ulang ya supaya lebih jelas, min E0Z sin kx min omega t. Seperti ini. Dengan cara yang sama ya, pada waktu kita membahas tentang polarisasi lingkaran ya, kita bagi EY per EZ-nya begitu ya. Tapi tentu saja kita lihat dulu hubungan cos sama sin ya. Yang cos kuadrat theta sama ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1 ya. Dari hubungan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, maka nanti kita akan peroleh ya. Ini sama dengan yang waktu polarisasi lingkaran. Ini saya percepat saja. Kita nanti akan mendapatkan bentuk EY ya, EY per ya, EY per E0Y ya, tentunya ini kuadrat ya, ditambah EZ per E0Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan ya untuk polarisasi yang bersifat elips ya sini ya. Nanti kita lihat bagaimana
apabila kita analisis ya untuk beda fase yang lain ya. Nah, oke, di sini kita yang sebelumnya lingkaran ya, lingkaran itu kan memenuhi persamaan lingkaran ya karena amplitudonya sama. Nah, kalau kita lihat di sini amplitudonya berbeda ya. Nah, ini berarti masuk ke dalam bentuk polarisasi ya, persamaan elip ya atau persamaan eliptik ya. Nah, berarti di sini disebut sebagai polarisasi elips ya. Di pertemuan sebelumnya waktu kita membahas tentang polarisasi ya, itu ada 3 macam polarisasi, linier, melingkar atau lingkaran, dan elip begitu. Nah, selanjutnya ya, kalau kita analisis ya, beda fase relatif yang tadi ya, yang epsilon itu ya, misalnya tidak sama dengan 0 ya, dan tidak tidak sama dengan 0, terus pi ya, terus tidak juga pi per 2. Nah, dari sini ya, ketika kita menganalisis kondisi besarnya beda fase relatif ini tidak sama dengan 0, tidak sama dengan pi, tidak sama pi per 2 gitu ya, atau kelipatannya ya masing-masing. Ini walaupun misalnya amplitudonya itu adalah sama ya untuk komponen yang di Y maupun Z ya, Y maupun Z-nya misalnya sama begitu ya. Nah, ini kan vektornya ya. Nah, gelombang resultannya nanti akan tetap menghasilkan polarisasi yang bentuknya juga elips ya. Nah, tentunya sumbu panjang atau pendeknya itu bukan pada sumbu Y atau Z ya. Nah, nanti kita cek ya. Nah, kalau kita misalnya coba ilustrasikan ya sebelum kita mengecek lebih lanjut ya. Ya, kurang lebihnya ya gambar ini kita bisa nyatakan ya atau representasikan ya. Misalnya ini adalah yang E0Y ya, E0Y. Yang ini misalnya E0Z ya. Ini yang saya maksud nanti ya. Kenapa ketika besarnya amplitudonya sama tapi dia juga dimungkinkan berbentuk elips gitu ya. Nah, ini apabila ya bentuknya ya resultannya tuh ada misalnya di sini. Nah, ya. Artinya sumbunya bisa panjang atau pendek ya, bukan pada sumbu Y atau Z-nya, sehingga kurang lebih gambarannya adalah demikian. Gitu ya. Nah, ini misalnya nilai tetanya adalah ini ya. Oke, ini adalah representasi yang tadi saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ya ke dalam latihan soal ya yang perlu kalian pahami. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal yang sederhana dulu ya, merujuk pada polarisasi yang bersifat linier gitu ya. Oke. Di sini ya, saya akan tuliskan dulu ya soalnya. Nah, ini kita rujukannya adalah contoh soal polarisasi linier ya, contoh soal polarisasi linier. Nah, misalnya ya, terdapat gelombang yang terpolarisasi linier dengan amplitudo E0 dan merambat sepanjang garis pada bidang XOY pada sudut 45 derajat. Ya, kita gambarkan ya.
Nah, tadi soalnya ya, ini ada gelombang yang terpolarisasi linear dengan amplitudo E0 ya, dan merambat sepanjang garis pada bidang XOY. Nah, misalnya XOY-nya itu adalah di sini. Ya, ini X sama Y. Berarti XOY membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X. Misalnya sumbu X-nya itu adalah ini ya. Ini sumbu X 45. Berarti dia tengah-tengah ya, ini. Nah, berarti ini adalah arah rambatnya ya. Arah rambat. Nah, selanjutnya amplitudo E0 ya. Misalnya amplitudonya E0 ya. Bidang getarnya pada bidang XOY juga. Kalau bidang getarnya pada XOY, maka ini gambarannya tentu saja adalah bentuknya begini ya. Membentuk bidang ya, membentuk bidang. Ya. Ini amplitudonya ada di bidang XOY juga seperti ini. Nah, berarti kita perlu membuat fungsi resultannya ya. Vektor resultannya berarti di sini si E0 ya. Ini kan misalnya E0-nya di sini ya. Ini adalah E0, ini amplitudonya. Maka fungsi gelombang resultannya E0 itu sama dengan E0X ya. Ini komponen X karena dia arah getarnya ada di bidang XOY ya, yang tadi saya sampaikan ya. Berarti ini E0X dikurangi E0Y ya. Ya, E0Y. Karena kalau kita lihat di sini kan orientasinya ya, apabila direfleksikan ini akan menghasilkan nilai min ya, E0Y. Ini komponen pada Y ya. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita lihat untuk E0X-nya itu tadi dia memiliki nilai kan cos ya. Nilainya adalah cos 45 ya kan, cos 45. Nah, cos 45 ya dengan amplitudonya adalah E0 berarti setengah akar 2 kan. Setengah akar 2. Maka yang di komponen E0X ya dengan asumsi dia punya fase 45, kita akan tuliskan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 E0 ya di sini ya. Ini pada sumbu X ya. Jadi kita karena kalau dijabarkan yang E0X ini kan cos ya. Cos KX min omega T ya. Ini untuk komponen yang X ya. Yang ini ya. E0X cos KX omega T. Nah, ini adalah fase. Nah, fasenya ini udah diketahui berapa? 45. Ya, berarti cos 45 setengah akar 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang bagian E0Y ya. Ini juga sama. Setengah akar 2 ya. E0 ya. E0. Nah, vektor satuannya Y. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi setengah akar 2 ya. E0 ya. X kurang Y. Nah, ini adalah untuk vektor resultannya ya. Vektor resultannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ya kita ingin mengetahui ya secara lengkap begitu ya persamaan gelombang resultannya dia ya. Nah, kita jabarkan lagi ya. Sorry, ini bukan persamaan gelombang resultan ya, tapi ini adalah vektor amplitudonya ya. Ini adalah vektor amplitudo. Ini adalah vektor amplitudo. Artinya arah dari amplitudo E0 ini ya.
Artinya arah dari amplitudo E0 ini dia memiliki komponen di sumbu X ya dan sumbu Y. Maka di sini merupakan resultan di kedua sumbu ya. Lalu sekarang kita ingin menentukan persamaan gelombangnya ya. Nah, persamaan gelombang kita gunakan persamaan gelombang yang umum ya. Sebelumnya ya kita sudah mempelajari E sama dengan ya E0 cos gitu ya KX atau KR omega T gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ini menunjukkan arah rambat ya. Berarti kalau begitu ini kan secara umum ini arah rambat apabila di pertemuan sebelumnya waktu itu E-nya itu fungsi medan listriknya merupakan fungsi X dan waktu ya. Berarti kan dia merambat pada arah X ya, begitu ya. Nah, sekarang dalam konteks yang kita bahas ya, arah rambatnya itu adalah K ya. Misalnya K ya, yang tadi saya gambarkan yang begini misalnya arah rambatnya K ya. Karena ini tadi X, ini Y, ini Z, misalnya ini K. Ya, ini arah rambatnya K. Kalau ini arah rambatnya K, lalu bagaimana begitu ya? Nah, kita akan lihat sekarang ya. Berarti yang persamaan ini ya, ini kan keduanya adalah vektor ya. Vektor. Nah, ini harus dot ya, K dot X ya, supaya masukkan nilai. Nah, kita jabarkan dulu ya. Karena K ini adalah vektor arah perambatan ya, maka nilai K-nya itu mengandung komponen K ya. K sebagai arah rambat gitu ya. Nah, ini ada di komponen ini ya, K. Selanjutnya kita sudah pahami bahwa nilai K itu merupakan bilangan gelombang ya. K sama dengan 2pi per lambda gitu ya. Sehingga kalau kita lihat lagi ya tadi dari resultan K-nya itu sendiri karena dia ada di komponen X sama Y ya, X sama Y, maka ini akan memiliki vektor resultannya demikian ya, sama dengan yang sama dengan yang tadi fungsi medannya gitu ya, ini KY ya, seperti ini. Nah, berarti kalau kita jabarkan ya, ini juga akan memiliki nilai setengah ya, karena kan tadi ya ini diproyeksikan terhadap sudut 45, setengah akar 2 ya X kurang Y, karena dia ada di komponen X dan Y ya, proyeksi dari arah getarnya ya, proyeksi dari arah getarnya itu tadi ya. Nah, sehingga di sini kalau kita misalnya perhatikan vektor X-nya ya, atau vektor arah rambatnya di sini ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa rubah supaya nggak ambigu dengan orientasi koordinat X di sini. Ini kita misalkan R saja ya. Ini misalkan R. Nah, berarti kalau demikian ya, secara vektor ya, vektor posisi R ya, itu memiliki komponen di X ya dan Y ya kan, seperti ini ya, di X dan Y. Maka ya, ketika kita tinjau yang bagian ini adalah dua vektor yang dioperasikan secara dot atau
perkalian skalar ya, maka kita bisa tuliskan K seperti ini ya, R. Nah, ini berbentuk K ya, K sebagai ini ya, K dot R ya. Oke, seperti ini ya. K dot R-nya tidak lain setengah akar 2 ya, setengah akar 2 X dikurangi Y ya, ini ya, setengah akar 2 X dikurangi Y untuk nilai K-nya begitu ya. Nah, untuk nilai K dot R-nya berarti ini sama aja dengan setengah akar 2 X ya, X kurangi Y, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa kembalikan ke bentuk persamaan umum dari persamaan gelombang resultannya ini ya. Nah, E0-nya tadi kita udah hitung, dan yang KX-nya tadi atau KR-nya itu tadi kita juga udah hitung gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa nyatakan bahwa persamaan fungsi gelombang resultan ya itu dapat dinyatakan dengan E setengah akar 2 ya, E0 X kurang Y seperti ini ya, cos K ya, setengah akar 2 ya, ini kan R-nya gitu ya tadi ya, X dikurangi Y kurangi omega T ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah persamaan yang kita ingin cari begitu ya. Nah, mungkin itu pertemuan hari ini yang membahas tentang polarisasi ya. Terakhir yaitu polarisasi elips beserta satu contoh tentang bagaimana kita menentukan persamaan gelombang dari polarisasi yang berbentuk linier begitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.